Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Eka Arif Mahmudi, guru Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 2 Wonogiri. Dalam kesempatan kali ini kita nanti akan sedikit mempraktekkan tentang pemeriksaan sistem engine dan komponen-komponennya ya. Jadi yang kita periksa nanti tidak secara keseluruhan mesin itu kita periksa ya, tapi di beberapa bagian saja nanti yang kita periksa ya. Jadi nanti yang kita periksa itu ada busi ya, kemudian mekanisme katup, kemudian nanti kompresi ya, dan juga pemeriksaan oli ya. Nah, untuk sepeda motor yang kita gunakan nanti ada dua sepeda motor ya, yaitu sepeda motor 2 tak dan sepeda motor 4 tak. Untuk yang sepeda motor 2 tak nanti kita menggunakan Yamaha Sigma ya. Kemudian untuk yang sepeda motor 4 tak kita menggunakan Yamaha Force. Saya rasa itu sedikit pengenalan dari saya ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke proses pemeriksaan pada sepeda motor. Sebelum kita nanti melakukan pemeriksaan ya, terlebih dahulu kita nanti akan memanaskan sepeda motor ya, sekitar 5-10 menit ya, kemudian baru kita lanjutkan ke praktek. Ini untuk apa? Ini adalah untuk mensirkulasikan oli ya, supaya seluruh bagian engine di sana itu bisa terlumasi terlebih dahulu, baru setelah itu kita gunakan untuk praktek. Sekian ya, kita lanjutkan ke proses praktek. Sebelum kita menyetel klep, terlebih dahulu kita lepas baut pengikat pada penutup kepala silinder. Di sini saya menggunakan kunci ring 10 ya. Sebelum kita lakukan penyetelan, terlebih dahulu kita posisikan piston pada top kompresi ya. Top kompresi nanti ditandai dengan kedua katup itu bebas atau tidak tertekan oleh rocker arm ya. Ini kita putar pada baut pengunci di camshaft ya, karena pada bagian magnet itu di Yamaha Force ini tidak ada penutupnya ya, jadi tidak ada penutup yang bisa kita buka untuk memutarkan magnet. Jadi nanti kita putar langsung pada pengunci di cam sprocket ya. Maju. Oke toh.
Nah, jadi di sini ada tanda garis ya, tanda garis. Nah, ini diluruskan ke depan ya. Ini berarti sudah pas di topnya ya. Kemudian untuk mengecek apakah itu top kompresi atau top buang, itu kita bisa menggerakkan kedua rocker arm ini. Nah, dua-duanya ini harus bisa digerakkan. Berarti posisi dari katup itu adalah bebas di sana. Berdasarkan spesifikasi dari mesin force ya, di sini kelonggaran untuk katup ya, itu baik yang masuk dan yang buang itu sama ya. Di sana 0,08 sampai 0,12 mm. Nah, nanti kita setel di tengah-tengahnya ya, yaitu 0,1 atau 0,10 mm. Nah, untuk penyetelan ini terlebih dahulu kita kendorkan mur pengunci ya. Mur pengunci kita kendorkan berlawanan dari putaran jam ya. Nah, ke sana. Kemudian setelah itu kita pasangkan filler gig ya. Kita pasangkan filler gig di sini. Terus kita putar ya bagian tengahnya ini sampai terasa berat. Nah, setelah terasa berat baru ini kita kencangkan kembali mur penguncinya ya. Nah, di sana posisi dari penyetelnya itu harus kita tahan ya. Nah, kemudian untuk yang katup X, nah ini ditarik berat ya. Kemudian katup X ini juga sama ya, kita kendorkan dulu pada mur penguncinya ya. Kemudian kita pasangkan. Kalau agak sulit ini kita putar dulu ya. Terus kita pasangkan filler gig ya. Kemudian ini kita putar sampai terasa berat. Nah, setelah terasa berat, ini mur penguncinya itu kita kencangkan. Baut penyetelnya itu kita tahan. Nah, ini ketika ditarik itu terasa berat. Stop. Setelah kita lakukan penyetelan ya, kemudian kita tutup lagi cover untuk kepala silinder ya. Jangan lupa setiap mengencangkan baut kita pakai tangan terlebih dahulu ya, supaya ulirnya itu sesuai. Lalu setelah itu kita kencangkan dengan kunci ya. Nah, sebisa mungkin ketika mengencangkan dengan kunci itu menggunakan kunci ring ya, supaya di sana itu kemungkinan untuk kepala bautnya itu lumpur itu kecil ya. Kemudian ini juga jangan terlalu kencang ya, karena di sana itu sudah ada perapat berupa sil karet ya. Kita nyalakan ya, kita cek apakah setelannya itu sudah sesuai atau belum. Suaranya masih nyaring ya, tidak ada suara kletek-kletek ya di sana ya, berarti setelannya itu sudah
Untuk selanjutnya ya, ini kita lakukan pengecekan busi ya, bagaimana kondisi dari busi dan bagaimana celah dari busi ya. Untuk standarnya ya, celah dari busi itu adalah 0,6 sampai 0,7 mm ya. Ini kita lakukan proses pelepasan busi ya. Ini kita lepas dulu kap busi, kemudian kita lepas busi ya. Melepas busi itu jangan lupa dia ulirnya sama ya dengan baut yang umumnya ya, yaitu melepasnya itu berlawanan putaran jarum jam. Sini. Nah, ini kita lepas dulu kap businya. Kemudian kita lepas busi di sana. Nah, ini ketika melepas menggunakan kunci, nanti saat pemasangan jangan lupa harus menggunakan tangan terlebih dahulu. Kondisi dari busi ini masih bagus ya, dan sangat layak untuk digunakan ya. Kondisinya masih bersih di sana, belum banyak kerak ya. Tapi karena di repot sheet itu harus dilakukan penggantian, maka ini akan dilakukan proses penggantian. Untuk pengukuran celah busi ya, kita menggunakan alat filler gauge ya. Di sini kita coba dengan 0,6 dulu ya. Nah, ternyata dengan 0,6 itu masuknya sudah agak seret ya, keluarnya juga sudah agak seret. Berarti ini celah businya adalah 0,6 mm. Nah, tadi di manual book standar dari celah busi adalah 0,6 sampai 0,7 mm. Berarti hasil pengukuran ini sudah sesuai dengan buku manual book dari Yamaha Force ya. Setelah kita melepas busi dan memeriksa kondisi busi, ini sebelum kita memasang busi terlebih dahulu kita lakukan pengukuran kompresi ya. Apakah kompresinya itu masih masuk dalam standar ya, standar normal atau tidak. Ini saya menggunakan kompresi tester yang model seperti ini ya. Ini nanti ditempatkan pada lubang busi ya. Kemudian di handle gas nanti kita putar penuh ya. Kemudian kita starter sampai jarum tidak mau bergerak ke atas lagi ya. Bocor ya, kurang tepat pemasangannya. Nah, di sana terlihat hasil dari pengukuran kompresi adalah 150 PSI ya, atau 1000 kPa. Nah, ini masih normal ya, karena di sana itu berada di warna hijau. Ketika sudah sampai di warna merah, berarti itu sudah harus dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi ya, apakah ada kebocoran pada klep atau mungkin kebocoran pada sambungan antara head dan silindernya. Nah, ini sudah ganti dengan busi yang baru ya, dengan kode C7HSA ya. Kalau tadi kan CR6HSA ya. Sama, ini bisa kita gunakan busi dengan kode C7HSA. Kita pasang dengan tangan terlebih dahulu.
Nah, setelah dirasa pas, bisa kita lanjutkan dengan menggunakan kunci busi. Selesai, kita pasang kap businya. Setelah selesai, jangan lupa kita cek ya bagaimana kondisi sepeda motor setelah kita lakukan penggantian busi. Normal ya. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas oli ya. Untuk itu saya izin untuk melepas sarung tangan ya, karena untuk pemeriksaan oli kita harus mengetahui bagaimana kepekatan dari oli ya, dan juga warna dari oli. Nah, di sini terlihat oli masih sangat layak ya, masih jernih. Kemudian tingkat kepekatannya juga tinggi di sana ya. Jadi oli belum encer ya, masih layak untuk digunakan. Tadi sudah dicek secara kualitas ya, ini kita cek kuantitasnya ya. Kita bersihkan dulu ya ujung dari tutup ini ya, kemudian kita masukkan. Kita lihat di sini ya. Di sini ada batas maksimal dan batas minimal atau upper dan lower ya. Nah, ini kondisi dari oli itu berada di antara upper dan lower. Berarti sudah sesuai dengan spesifikasi dari pabrik ya. Melakukan pengecekan pada busi sepeda motor 4 tak ya, kita lanjutkan ke pemeriksaan pada busi sepeda motor 2 tak atau Yamaha Sigma ini ya. Terlebih dahulu kita lepas kap busi ya, kemudian dengan kunci busi untuk sepeda motor 2 tak ya, ini kita lepas businya. Nah, di sini busi warnanya hitam ya, dan di sana juga sudah banyak kerak. Berarti ini perlu untuk dilakukan penggantian dengan yang baru. Nah, sebelum kita ganti ini juga kita cek ya berapa celah dari busi. Nah, ternyata ini untuk jarak businya sama ya. Ini adalah 0,6 mm. Nah, untuk pemeriksaan kompresi pada sepeda motor yang 2 tak ya, ini ada batang perpanjangan yang ulirnya itu sama dengan ulir pada busi ya. Nah, ini kita pasangkan dulu ya batang perpanjangannya. Nah, baru setelah itu kompresi tester kita pasangkan pada batang perpanjangan ini ya. Nah, ini terpaksa saya taruh di bawah karena
tidak ada yang megangi. Oh ya, kameramen tolong dipegangkan ini. Nah ini tidak perlu di on kan ya. Ini kita putar penuh pada handle gas, kemudian kita kickstarter sampai jarum tidak naik lagi ya. Nah, di sana jarum sudah tidak bisa naik lagi ya. Hasil dari pemeriksaan kompresi ini adalah 160 PSI ya. Wah, sangat tinggi nih. 160 PSI atau di sana itu 1100 ya. 1100 kPa. Masih bagus ya, ini malah bagus sekali ya. Berarti di sana engine harusnya bisa bekerja secara normal. Jangan lupa ya, ini kita gembos atau kita bocorkan dulu. Nah, setelah itu baru kita lepas kompresi tester dari batang perpanjangan ya. Baru setelah itu kita lepas batang perpanjangannya. Nah, ini kita ganti dengan busi yang baru ya. Nah, ini ya, baru. Jangan lupa mengencangkannya pakai tangan terlebih dahulu ya. Nah, kita sesuaikan dulu antara ulir yang di busi dengan ulir yang di blok silinder ya, atau blok kepala silinder. Setelah sesuai ya, terus terasa berat, baru kita lakukan pengencangan ya dengan kunci busi. Kita pasang kap businya. Kemudian kita cek ya. Kita lakukan pemeriksaan di sepeda motor 2 langkah ya, bagaimana kualitas dan kuantitas olinya ya. Nah, pengecekannya sama ya, jadi dia kepekatannya itu juga masih tinggi ya, kemudian warnanya itu juga masih bening, berarti kondisi dari oli mesin pada mesin 2 tak ini juga masih layak untuk digunakan. Untuk selanjutnya kita cek ya bagaimana kuantitas dari oli. Nah, terlebih dahulu kita bersihkan ya tutup dari oli, kemudian ini kita masukkan. Nah, di sana terlihat posisi dari oli itu di antara upper dan lower, berarti sudah sesuai dengan spesifikasi ya, tidak terlalu berlebih dan juga tidak kurang. Setelah selesai praktek ya, jangan lupa untuk mengembalikan alat ke posisi semula ya. Kemudian juga membersihkan sepeda motor dan area tempat kerja yang kita gunakan untuk praktek.
tadi praktek kerja yang kita lakukan ya, tentang pemeriksaan sistem engine dan komponen-komponennya pada sepeda motor Yamaha Force dan Yamaha Sigma ya. Yamaha Force ini untuk yang 4 tak, Yamaha Sigma itu untuk yang 2 taknya. Sekian dari saya ya. Apabila ada yang kurang berkenan, ada kesalahan di sana, tolong untuk dimaafkan dan dimaklumi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.